Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Terkendala persoalan teknis, program MBG di Kabupaten Lombok Timur baru menjangkau 9 dari 21 kecamatan yang ada. Tergiur gaya hidup mewah, seorang wanita di Mataram nekat jual motor temannya lewat media sosial. Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo disalurkan ke sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat. Puluhan rumah warga di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat diterjang banjirop pada Minggu pagi. Banjir! Banjirop dipicu air laut naik akibat cuaca ekstrim sejak sepekan lalu. Angin kencang menyebabkan gelombang tinggi sehingga meluap ke permukiman di sepanjang pesisir pantai. Meski tidak menimbulkan kerusakan, warga khawatir rumah mereka ambles karena diterjang air pasang secara terus-menerus. Pihak desa mencatat banjirop menyebabkan ratusan rumah terendam dan 150 keluarga terdampak. Adu mulut warnai aksi protes kinerja 100 hari Bupati Lombok Barat. Senin siang, puluhan warga gabungan aktivis dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Barat. Masa ini memprotes buruknya kinerja Bupati selama 100 hari menjabat. Masa menyoroti keputusan Bupati menaikkan nilai pajak daerah, kebijakan memotong tunjangan ASN hingga memutasi pejabat daerah. Masa juga mendesak status badan usaha milik daerah seperti PDAM agar menjadi perusahaan mandiri semi swasta yang dikelola secara profesional. Bupati juga dituntut merombak manajemen tata kelola di tubuh PDAM agar dapat meningkatkan kinerja melayani masyarakat. Sidang kasus korupsi pembangunan NTB Convention Center atau NCC yang menjerat mantan pejabat daerah dan rekanannya digelar perdana di Pengadilan Tipikor Mataram. Sidang menghadirkan dua terdakwa yakni mantan Sekda NTB Rosyadi Sayuti dan mantan Direktur PT Lombok Plaza Doli Sultajaya Nasution. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan Rosyadi dan Doli bertanggung jawab pada gagalnya kerjasama pengelolaan aset Pemda. Mantan Sekda periode 2016-2019 tersebut didakwa menyalahgunakan wewenangnya sehingga pembangunan gedung NCC batal terlaksana dan menimbulkan kerugian negara mencapai 15 miliar rupiah lebih. Ratusan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terkonfirmasi belum membayar pajak pada periode Januari hingga Mei 2025. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendata jumlah kendaraan yang menunggak pajak sebanyak 596 unit dengan total tunggakan mencapai 77,8 juta rupiah. Adanya tunggakan pajak Randis direspon pihak legislatif yang meminta Pemda segera menunaikan kewajibannya. Legislator mendorong Pemda agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan membayar pajak Randis tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, justru melekah untuk melanjutkan agenda berikutnya. Seekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto diserahkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke sejumlah wilayah menjelang Lebaran. Salah satu hewan kurban diantaranya diserahkan kepada panitia ibadah kurban Masjid Jami Praya Lombok Tengah pada Kamis siang. Sapi tersebut nantinya akan dipotong usai hari raya dan dagingnya akan dibagikan kepada warga sekitar oleh panitia masjid.
Sapi bernama Tobel berbobot 1,28 ton dibeli Presiden dari seorang peternak di Lombok Barat seharga 128 juta rupiah. Ini tahun pertama Presiden memberi banyak. Jadi dari Presiden tetap satu. Ini jatah provinsi ini ke Masjid Jami. Tapi jatah kabupaten kota tadi ada masjid satu lagi. Masjid apa namanya saya lupa. Kubul Huda ya. Nah, yang Masjid Agung itu sapi Bapak Gubernur. Nah, tahun depan harus bergeser ke kabupaten lain gitu ya. 1 ton 20 kilo. Pada tahun ini Presiden Prabowo menyumbangkan 2 ekor sapi untuk masyarakat Lombok Tengah yang akan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Praya dan Desa Batu Jai saat Idul Adha nanti. 1 ton 28 kilo. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lestia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.